Oke, assalamualaikum ya. Oke, saya Dokter Namira. Jadi untuk video saya kali ini saya mau bercerita tentang VBAC ya. Oke, mungkin banyak yang sudah tahu apa itu VBAC, tapi saya ingin menjelaskan sesimpel mungkin sepengalaman saya gitu ya. Saya sudah pernah janji untuk menjelaskan dan memberikan tips bagaimana cara VBAC. Oke, jadi VBAC ini ialah kalau dalam istilah namanya vaginal birth after cesarean section gitu ya. Oke, atau bahasa Indonesianya ialah melahirkan secara per vaginam setelah melakukan operasi sesar sebelumnya. Jadi dikatakan VBAC kalau dia operasi sesar satu kali, atau VB2AC jika 2 kali sesar, VB3AC kalau 3 kali sesar, dan seterusnya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya jujur saya sebagai nakes juga bertanya dengan senior-senior saya ketika di kota saya kemarin, itu tidak ada yang berani atau dokter yang berani untuk membantu saya VBAC seperti itu ya. Kemudian akhirnya saya mencari di kota lain, emang seperti itu. Siapa sih yang berani, dokter spesialis obgyn yang berani membantu saya gitu ya. Mungkin mereka itu bukan tidak berani, tapi mengingat saya adalah juniornya, teman sejawatnya, khawatir gitu untuk keselamatan saya. Tapi kan saya sebagai nakes juga punya pertimbangan sendiri kenapa saya harus VBAC, mengingat bahwa risiko dari sesar berulang itu ternyata lebih besar daripada VBAC itu sendiri begitu. Fakta-fakta tentang VBAC sendiri ya. Jadi kalau kita merencanakan VBAC sejak awal ya, misalnya mau promil nih, saya mau melahirkan anak kedua misal. Nah, saya harus ngapain ya biar saya itu bisa lahiran normal. Nah, jika ada ibu-ibu yang melakukan terencana seperti itu, maka keberhasilan VBAC-nya itu di angka 70 sampai 80%. Seperti itu. Jadi kan ada yang bilang nanti rahimnya robek, gimana dong? Oke, jadi dari semua kasus itu memang 0,2% akan terjadi rahim robek. Tetapi jangan salah, sesar berulang juga bisa menyebabkan rahim robek loh ya, jangan salah ya kan. Kemudian jika dengan VBAC yang pertama, melakukan yang pertama itu berhasil, maka untuk VBAC selanjutnya kemungkinan rahim robek itu akan menurun sekitar 50% dan tidak akan meningkat untuk VBAC selanjutnya seperti itu teman-teman. Apa pertimbangan lain kenapa kita memilih VBAC? Karena komplikasinya itu lebih sedikit loh dibandingkan dengan sesar berulang, dan resiko terhadap kita juga itu lebih sedikit. Jadi misal untuk berhubungan dengan babynya juga, dia itu imunitasnya akan lebih meningkat jika kita melakukan VBAC seperti itu. Oke, jadi ini saya sedang nge-share tentang pengalaman saya dengan saya combine dengan ilmu yang saya pelajarin ya, seperti itu. Jadi ini saya nggak bisa hafal semuanya. Oke, saya akan melihat tulisan saya yang sudah sedikit saya rangkum. Nah, tahapan singkat apa sih untuk memulai VBAC seperti itu ya? Yang pertama saya sarankan niat. Nah, niatnya apa sih? Satu, apakah niat hanya pengen aku pengen untuk lahiran normal ke ibu-ibu lainnya. Jadi kan kalau misalnya lahiran normal itu bisa menyebabkan kita ngerasakan bahwa kita itu ibu sesungguhnya gitu ya. Nah, itu niat yang salah ya kan. Yang kedua, aku pengen orang-orang tahu deh kalau aku tuh bisa gitu VBAC. Nah, itu juga niat yang salah. Jadi yang pertama tuh niat itu karena siapa ya? Karena Allah, seperti itu. Karena kan sebenarnya lahiran secara pervaginam ini merupakan lahiran yang memang itu pintunya seperti itu gitu ya. Dan kita niatkan karena Allah, karena ingin memiliki anak banyak sehingga anak-anak kita bisa sebagai bekal di akhirat dan sebagainya. Itu teman-teman lah ya yang tahu niatnya seperti itu. Yang kedua,
Yang kedua, saran saya ini menurut pengalaman saya kemarin ya, saya membaca artikel, buku tentang VBAC ya, saya banyak membaca Google ya, saya banyak melihat YouTube seperti itu, gimana sih pengalaman-pengalaman orang-orang tentang VBAC, karena memang teori itu kadang nggak sejalan dengan pengalaman di lapangan seperti itu. Kemudian saya masuk ke komunitas-komunitas VBAC yang gratis dan yang berbayar. Saya masukin, dan yang berbayar yang memang harga-harga yang masih terjangkau seperti itu. Kemudian saya mengikuti kelas persiapan VBAC. Saya seperti ada mengikuti 3 kelas ya, 1, 2, 3 ya, macam-macam begitu ya, yang dari yang tidak memuaskan sampai memuaskan. Jadi teman-teman harus lihat dulu kelas-kelasnya itu memang worth it nggak untuk teman-teman seperti itu ya kan. Kemudian ini yang paling penting, saya memakai jasa doula. Nah ya, saya nakes loh, saya memakai jasa doula, dan pastikan doula saya nakes juga seperti itu, karena saya nakes ya, yang pasti ilmunya harus lebih tinggi dibandingkan saya, atau minimal setara ya kan. Kecuali maaf, saya misal bukan nakes, nggak apa-apa kalau saya mencari doula saya yang tidak nakes. Nah teman-teman, itu tergantung teman-teman nyamannya seperti apa. Kalau saya milih daula yang bukan hanya memberikan ruhiyah ya, karena saya di situ bukan mencari sosok yang memotivasi aja. Saya sudah cukup untuk memotivasi diri saya sendiri, tetapi saya mencari orang-orang yang memang ngerti ilmunya seperti itu gitu. Itu kalau saya gitu ya, saya mencari daula yang tepat, yang benar-benar kita lihat track recordnya, apakah sudah membantu banyak ibu-ibu yang melahirkan secara normal atau bagaimana seperti itu. Kemudian saya membuat weekly planner. Jadi saya lakukan hari ini harus ngapain ya, hari ini harus ngapain ya gitu loh. Jadi misalnya minggu ke-6 saya harus ngapain, minggu ke-21 saya harus ngapain, itu saya lakukan gitu loh. Saya catat dan saya rincikan gitu. Kemudian mempersiapkan dana. Ingat, jadi kelihatannya ini kalau misal melakukan VBAC itu ya dananya itu banyak banget. Tapi ingat teman-teman, melakukan sesar ya, operasi sesar di rumah sakit dengan dana sendiri itu lebih besar. Ya saya sudah melihat di angka berapa ya, di angka 25 juta ke atas. 25 juta itu adalah angka dengan fasilitas yang paling rendah ya. Kemarin saya di Semarang seperti itu, sudah saya cek semua rumah sakit. Nah kalau di luar Semarang saya nggak paham, dan ternyata itu lebih mahal daripada misal saya harus melakukan VBAC dan merencanakan VBAC selama setahun seperti itu ya. Oke, kemudian mempersiapkan mental. Nah ini lebih besar ya, mempersiapkan mental, karena ya ada beberapa ya, tapi nggak banyak sih kalau di saya, yang mengatakan VBAC itu kan ngeri, susah itu gitu-gitu ya. Kalau di saya pribadi nggak banyak, karena memang saya hidupnya memang hanya cuma dengan suami dan anak-anak ya, saya hidup merantau, jadi nggak terlalu banyak tekanan. Tetapi beda dengan teman-teman yang mungkin memang di keluarga besar dan sangat besar, mungkin satu kampung, yang akan menjudge atau bagaimana sih seperti itu ya kan, kamu VBAC apa sih, nanti kalau gini-gini gimana. Nah itu harus benar-benar sabar untuk menghadapinya seperti itu. Kemudian apa yang saya lakukan, saya membuat birth plan. Nah birth plan itu kalau saya pribadi nggak kaku, dan itu hanya untuk saya pribadi. Saya nggak kasih ke dokter saya. Kenapa? Karena gak semua dokter loh mau dikasih birth plan, gak semua dokter loh mau menurunkan egonya untuk menerima birth plan kita seperti itu. Apalagi dokter obgyn ya, yang mungkin beliau merasa ya saya paham loh apa yang harus kamu kerjakan dan apa yang harus kamu lakukan, saya nggak mau loh kamu kasih seperti ini gitu. Apalagi kalau di Indonesia ini sebenarnya masih sedikit ya nakes yang pro VBAC dan yang mau membantu kita untuk VBAC seperti itu ya. Oke, kemudian mengetahui penanganan resiko ya, saya seperti saya pribadi dulu ya, kemarin maksud saya itu saya lihat ini saya punya resiko penyakit apa aja sih seperti itu. Kalau misal saya ternyata nggak mampu untuk VBAC berdasarkan dengan penyakit atau pemberat ya, saya tidak akan VBAC, tidak akan memaksakan. Tetapi alhamdulillah karena saya ngelihat ternyata saya tidak memiliki resiko dan pemberat, maka saya mencoba untuk VBAC seperti itu. Kalau kita tidak mencoba ya kita nggak akan mungkin tahu apakah kita berhasil atau tidak untuk VBAC itu gitu ya. Kemudian melihat nakes, mencari nakes dan provider. Nah ini sebenarnya dikatakan penting ya, tetapi jangan jadikan patokan ya. Saya sudah tahu ini ternyata dokter ini, saya sudah ada beberapa ya ke dokter banyak ya, 1, 2 di Kendal 1 ya, di Jember 1, di Semarang 2, berarti ada 4 nakes yang saya datangin, dan
overall semuanya tidak terlalu cocok, tetapi saya mencoba untuk ada yang satu terakhir ini, oh dia mau membantu, udah cukup gitu, nggak perlu yang dia oh jadi bagaimana ya seperti apa, yang nggak perlu sih kalau saya, karena memang dokter mungkin nggak mempunyai banyak waktu untuk mendengarkan curhatan dan cerita kita seperti itu, karena dia sibuk banget ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita udah tahu oh nakes ini cocok, udah intinya dia mau membantu kita, oke, lanjut saja seperti itu ya. Oke, kemudian nah, melakukan persiapan fisik, nutrisi, ya itu penting. Itu salah satu yang memang harus kita perhatikan. Fisik itu maksudnya apa? Exercise ya. Oke, nanti di next video saya akan menjelaskan dan merinci satu-satu ya perlahan-lahan, karena kalau di satu video ini nanti kepanjangan. Oke, jadi nutrisinya apa aja, fisiknya apa aja, nanti biar bekas sasaran kita jahitannya itu dia lentur dan sebagainya, seperti itu ya teman-teman. Jadi semoga ini video saya ini sebagai pembuka sedikit aja, baru sedikit ya, untuk teman-teman apa yang harus teman-teman lakukan untuk melakukan persiapan VBAC seperti itu. Semoga video saya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share video saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.